Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tidak ada ungkapan yang boleh kita sampaikan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman, tuntunan, dan suri teladan kepada kita semua, sehingga kita tetap pada jalan yang lurus, yaitu berupa ajaran agama Islam yang kita percayai kebenarannya. Sebelum memasuki apa yang akan saya bahas hari ini dengan tema bahaya narkoba di sekitar kita, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk dosen pengampu Ibu Armia SIP MSI yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar sehingga video ini bisa terpublikasikan. Orang bijak menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yasmin Salsabella, biasa dipanggil Yasmin. Saya salah satu dari mahasiswi di Universitas Islam Antasari, Banjarmasin, pada program Pendidikan Bimbingan Penyuluh Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, pertama-tama kita harus tahu lebih dulu apa itu narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Contoh narkotika seperti morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari psikotropika yaitu ekstasi, sabu-sabu, dan nipam. Dan yang terakhir contoh dari bahan adiktif yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Sebenarnya narkoba ini akan bermanfaat bila digunakan sesuai petunjuk atau resep dokter yang digunakan untuk menangani penyakit tertentu dalam masa pengobatan atau penyembuhan. Tapi apabila digunakan oleh orang yang sehat dan secara berlebihan, maka akan menimbulkan bahaya atau dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga dapat mengalih fungsikan otak dan bahaya atau dampak lain. Narkoba ini merupakan permasalahan pelik di Indonesia, bahkan di dunia. Keberadaannya mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terproses ke jurangnya pun sangat memprihatinkan. Narkoba telah merusak banyak jiwa yang muda yang sebetulnya perjalanannya masih panjang. Namun, banyak dari para pengguna narkoba yang tidak menyadari bahwa efek dari narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan, seperti perubahan perilaku, gangguan kesehatan, dan menurunnya produktivitas. Untuk mencegahnya antara lain dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba lainnya. Pemerintah telah melakukan penanggulangan dengan melalui kampanye pelarangan narkoba. Saat ini banyak spanduk atau poster yang bergelantungan di jalan raya untuk mengingatkan tentang larangan penggunaan narkoba. Usaha pelarangan tersebut tidak hanya dilakukan melalui baliho-baliho, juga memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial dengan berbagai macam cara, mulai dari foto, video pendek, sindiran, hingga cuitan-cuitan lucu yang justru perasaannya bikin auto baper. Beberapa cuitan lucu yang beredar di media sosial seperti, ngapain pakai narkoba, kalau digombalin aja udah bisa bikin melayang. Ngapain pakai narkoba, kalau bayangin kamu aja udah bisa bikin aku lupa tidur. Ngapain pakai narkoba,
Ngelihat kamu aja udah lupa daratan. Ngapain pakai narkoba? Kalau dimilikin kamu aja udah bisa aku bahagia. Ngapain pakai narkoba? Kalau senyum kamu aja udah bisa bikin aku candu. Tindakan tegas untuk tidak menggubris narkoba ini sama sekali adalah satu-satunya untuk menghindarinya. Karena sedikit saja berkaitan dengan benda ini, maka kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Hingga saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para pengedar narkoba internasional bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar, walaupun pemerintah pernah melaksanakan hukuman mati bagi pengedar narkoba, tapi tetap saja belum memberikan efek jera. Para pengedar narkoba kini menjadi semakin cerdik dan memanfaatkan orang lain di luar sindikat mereka untuk mengantar narkoba tanpa sepengetahuan orang atau kurir tersebut. Untuk menghindari hal itu, jangan pernah kamu mengirim sesuatu tanpa mengetahui apa yang dititip atau diserahkan kepada kita. Bila menemui orang yang mencurigakan, segera lapor ke polisi. Biasanya pengedar maupun pemakai narkoba telah paham betul kondisi lingkungan di sekitarnya. Tentu dalam hal ini mereka telah mampu untuk mengantisipasi sebaik yang mereka ketahui. Tetapi dalam hal ini perlu diketahui bahwa sepintar apapun kiat yang mereka lakukan, sama seperti pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Jurus-jurus jitu itu untuk menghindari deteksi dini memang telah mereka kuasai. Namun, mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman yang mereka lakukan akan terkuak juga. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut berpartisipasi untuk memberantas pengguna narkoba. Sekali mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Narkoba adalah zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat telah mencicipinya. Bukan berarti tubuh kita benar-benar menginginkannya, tetapi narkobalah yang memanipulasi tubuh kita untuk memintanya. Tubuh kita akan dibodohi untuk terus memasukkan obat berbahaya ini, dan zat-zat yang terkandung dalamnya justru menghancurkan tubuh kita. Tak berhenti di situ saja, narkoba juga akan menyerang kita secara psikis. Artinya, hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mencicipinya. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkannya, hingga kita bahkan mampu untuk membentak, bahkan menyakiti orang yang kita kasihi. Berbicara perihal orang yang kita kasihi, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat kita yang peduli terhadap kehidupan kita. Bayangkan perasaan orang tua jika melihat kita menderita karena terjebak oleh bahan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Mereka juga akan mendapatkan banyak stigma masyarakat untuk seumur hidup. Saya berharap semua teman-teman tidak akan menggunakan narkoba karena itu adalah perbuatan yang dilarang agama dan negara. Banyak sekali pengaruh buruk dari narkoba. Alangkah baiknya jika kita menghindarinya dan mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Mari sama-sama jadi generasi yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara serta orang tua kita. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semuanya,
Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.